warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayanto, SPD MPD. Saya adalah dosen Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, dengan NIDN 0002109103. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Trigonometri dengan kode AKBK 3103. Mata kuliah ini tergolong mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Trigonometri disajikan untuk mahasiswa semester 1. Meskipun diberikan untuk mahasiswa semester awal, tentunya mata kuliah ini tidak asing karena mereka telah mengenalnya sejak jenjang SMA. Trigonometri merupakan bagian dari ilmu matematika yang berguna di banyak bidang, baik di ilmu matematika sendiri maupun ilmu lain seperti di teknik, fisika, astronomi, dan bahkan pada penyelesaian masalah sehari-hari. Ketika mempelajari trigonometri, banyak melibatkan konsep-konsep maupun prinsip-prinsip dalam analisis serta perhitungan-perhitungannya. Dalam sajian di perguruan tinggi, trigonometri dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif. Secara umum, deskripsi mata kuliah ini yaitu kompetensi lulusan yang akan dibangun melalui mata kuliah trigonometri adalah memberikan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam perbandingan dan fungsi trigonometri serta terapan trigonometri pada masalah sehari-hari. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dititipkan pada mata kuliah trigonometri yaitu yang pertama aspek sikap, bekerja sama, dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk aspek penguasaan pengetahuan, yaitu menguasai konsep teoritis matematika meliputi logika matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis, geometri, teori peluang, dan statistika, prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linier, persamaan diferensial, dan metode numerik yang mendukung pembelajaran matematika di pendidikan dasar dan menengah serta untuk studi lanjut. Sementara untuk aspek keterampilan khusus, yaitu mampu menganalisis dan memecahkan masalah matematis sebagai bentuk keprofesionalan dalam menguasai materi-materi guna mendukung optimalnya pembelajaran matematika. Sementara untuk aspek keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah trigonometri ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dan mengimplementasikan fungsi dan perbandingan trigonometri serta terapannya dengan memanfaatkan berbagai sumber yang mendukung pembelajaran matematika di pendidikan menengah dan untuk studi lanjut. Yang kedua, mahasiswa mampu bekerja sama mengimplementasikan konsep teoritis fungsi dan perbandingan trigonometri serta terapannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam mengimplementasikan fungsi dan perbandingan trigonometri serta terapannya. Untuk mencapai CPMK yang telah disebutkan tadi, MK Trigonometri mencakup sejumlah bahan kajian atau pokok bahasan yang meliputi yang pertama, fungsi atau perbandingan trigonometri, yang kedua, kesamaan perbandingan trigonometri, yang ketiga, terapan perbandingan trigonometri pada segitiga sembarang, yang keempat, analisis grafik fungsi trigonometri, yang kelima, persamaan dan pertidaksamaan dalam perbandingan trigonometri, yang keenam, limit dan ekstrim suatu fungsi trigonometri, yang ketujuh, fungsi siklometri, yang kedelapan yaitu yang terakhir adalah terapan perbandingan trigonometri dalam masalah sehari-hari. Perkuliahan MK Trigonometri dilaksanakan dengan sistem tatap muka langsung di kelas atau sinkronus yang dikombinasikan dengan pemanfaatan LMS e-learning yang disediakan Universitas Lambung Mangkurat, yaitu dalam Simari ULM, baik dalam rangka pemberian bahan ajar, pelaksanaan diskusi, hingga pemberian tugas baik secara individu maupun kelompok. Metode perkuliahan yang digunakan dalam setiap pertemuan yaitu dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pertama, ekspositori materi melalui diskusi kelas yang dipimpin langsung oleh dosen. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok kecil yang dibimbing oleh dosen untuk membahas berbagai soal atau permasalahan dalam rangka memperdalam pemahaman serta menerapkan konsep yang telah dipelajari. Melalui kegiatan ekspositori dalam bentuk diskusi kelas maupun diskusi kelompok kecil yang terbimbing, diharapkan terjalin interaksi multi arah baik antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan bahan ajar, mahasiswa dengan teknologi atau media pendukung pembelajaran,
maupun interaksi antar mahasiswa. Hal ini dilakukan agar terciptanya pembelajaran yang aktif dan dinamis dengan mengedepankan prinsip student centered atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Dengan demikian, pembelajaran yang dilakukan akan bermakna bagi mahasiswa serta dapat melatih mereka untuk melakukan penelaaran matematis dalam penyelesaian permasalahan yang mereka temui. Adapun sistem penilaian mata kuliah trigonometri yaitu nilai akhir disusun berdasarkan beberapa aspek, yaitu pertama penugasan dengan bobot 30%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Setiap ujian dilakukan dengan teknik tes tertulis dalam bentuk soal-soal uraian. Adapun indikator penilaiannya yaitu ketepatan dan kesesuaian solusi yang diberikan atas permasalahan yang diberikan. Penilaian dilakukan dengan memberikan skor sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian serta memperhatikan proses berpikir mahasiswa dalam menyelesaikan soal tersebut. Selanjutnya, untuk memberi gambaran pelaksanaan perkuliahan mata kuliah trigonometri, berikut saya sajikan cuplikan video pembelajaran pada salah satu topik bahasan yaitu terapan perbandingan trigonometri dalam masalah sehari-hari. Pada perkuliahan materi tersebut, pelaksanaannya mengikuti tahapan thinking, collaborating, sharing, dan yang terakhir yaitu confirming. Asesmen yang dilakukan melalui penugasan dengan memanfaatkan LMS e-learning pada Simari ULM. Selanjutnya, selamat menyimak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di dalam kelas mata kuliah trigonometri. Sebelum kita diskusi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa masing-masing dalam hati dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan bahas terkait dengan terapan trigonometri ya, terapan trigonometri. Tapi sebelum ke sana ya, kita akan mengingat-ingat dulu materi yang sebelumnya ya. Oke. Baik, misalkan saya punya segitiga seperti ini, segitiganya. Tiga siku-siku. Jadi misalkan sudutnya alfa di sini. Ya. Kalau di sini saya punya 3 cm, di sini 4 cm. Berarti sini berapa panjangnya? 5. Oke, 5 cm. Didapat dari mana? Dari Pythagoras ya, oke. Baik, misalkan kita namai di sini A, di sini B, di sini C. Ya, misalkan aja itu. Coba kita ingat. Sin alfa sama dengan? Gimana kemarin nyingkatnya? Sin demi depan miring, berarti 4/5. Kalau cos? 3/5. Samping miring 3/5. Kemudian tan alfa sama dengan? Dosa ya, berarti 4/3. Oke, masih ingat semuanya ya? Oke. Nah, sekarang atau hari ini kita akan membahas bagaimana terapan-terapan yang dasar ini ke suatu masalah nyata. Gitu ya? Oke, masalahnya seperti apa? Ini saya mendapat masalah dari kawan saya. Masalah intinya apa ya? Ini kawan pengen mencari solusi. Jadi masalah realnya ya. Ini pada 21 Oktober 2020 lalu ya. Itu ada kawan saya. Ini beneran ya, kawan saya dulu, kawan kontrak waktu kuliah dulu ya. Itu memang dia pengusaha furniture ya. Usahanya itu adalah yang itu loh, buat furniture pembatas ruangan. Pernah lihat kan pembatas ruangan ya? Nah, suatu ketika itu ada proyek dari kliennya ya kan? Ini maklum lah bahasa kita kan, bahasa sehari-hari. Bro, boleh mintol itu kan ya, minta tolong maksudnya. Mintol ya, minta tolong. Oke.
Jadi ada gambar sini ilustrasinya. Nah, ilustrasinya seperti ini kan, tiba-tiba gambar segitiga gitu aja kan ya. Karena saya dari Jawa ya, makanya bahasanya bahasa Jawa di sini ya. Oke. Hijau itu 45 derajat. Hijau itu 45 derajat. Maksudnya yang hijau itu yang di sini. Nah, ini kuning semuanya ya. Jadi ini hijau ini 45 derajat di sini. 45 derajat. A sama dengan B sama dengan 50 cm. Ya, A sama dengan B sama dengan 50 cm ya. Kemudian tingginya, tinggi C dan panjang D berapa ya? Gitu tanya. Ya maklum lah, ini kan bukan orang matematik ya, mungkin simbolnya ya ala kadarnya gitu kan ya, apa yang dia tahu gitu kan. Kalau kita orang matematik mungkin kita presisi kan, di sini A, di sini B, di sini C dan seterusnya gitu kan ya. Gitu. Jadi ada informasi ini. Nah, jadi gambarnya ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kayak penyekatnya ruangan itu kan ya. Untuk hiasan seperti ini. Dari ilustrasi tadi silakan kalian kerjakan. Jadi langkah pertama gimana? Silakan kalian mencoba masing-masing dulu, ya. Silakan kalian coba masing-masing dulu, ya. Nanti ada sesi diskusinya, nanti ada lagi ya. Jadi silakan nanti coba kalian kerjakan masing-masing dulu. Nah, nanti ada sesi untuk diskusi berkelompok. Kelompoknya gimana? Nanti akan saya tentukan. Oke? Oke, gimana? Ada yang sudah nemu? Ada yang sudah nemu ya? Oke, baik. Nah, untuk berikutnya, biar kalau bagi yang sudah menemukan lebih mantap lagi kan ya, bagi yang belum nanti mungkin bisa berembuk lagi. Nah, habis ini kita akan bekerja secara berkelompok ya, berkelompok. Jadi si kelompoknya diisi 3 sampai 4 orang ya. Untuk membaginya gimana? Nah, nanti saya instruksikan. Oke. Caranya adalah berhitung ya, berhitung. Kita kan ada berapa ini? Ada 43 ya, 43 mahasiswa ya. Nah, berhitung berarti 11 ya. Nanti kalau yang bilangannya sama itu berarti dalam satu kelompok. Oke? Oke. Berhitung mulai dari sini, silakan. 1, 2, 3, 1. 11 dulu, 11 dulu. Oke, ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 15 menit lagi ya. Oke, 15 menit. Karena saya lihat sudah ada yang selesai tadi ya. Oke. Nah, kalau sudah ada yang disepakati ya, sudah selesai, silakan tulis yang ya sebenarnya bisa dibaca kawannya gitu ya. Nah, nanti di-share ke grup nanti. Oke? Kelompok 8 berapa itu? 14. 8 mana 8? 14. Oke. Terus? Kelompok berapa ini? Sama Pak. Hah? Sambungannya. Sambungannya ya. Oke dah. Kelompok 4 berapa ini? Kelompok 4. Waduh. Banyaknya. Berarti ini berapa nih? 3 berarti nih? 14. 3 itu berarti ya? 15. Kok jadi turun? Gimana? 16 ya? 14 nih turun pulang. Ayo sudah deh, apa? Ini berapa nih? 3 nih ya? Ini 3. Semua 3 nih? 14 ya? Udah 14. Berapa itu kelompok berapa tadi? Kelompok 4. 14 ya? Oke. Kemudian kelompok 1 berapa nih? 15. 15. Oke. Kelompok 5? Ini 13. oh 13. Kelompok 5 13. Kelompok 7 ini ya? 15 ini ya? Oh ya, 15. Terus kelompok 10 berapa itu? 12. Terus kelompok 6 14. Kelompok 6 14. Oke, kelompok 9 16 ya? 9 16. Oke. Ini kelompok 11 nih? 11. 12, oh udah 12.
Yang belum? 2, 3, mana? Oh, bawahnya ya? 7. Ini berapa nih? 3. 7. 9. Oke. Berarti paling banyak mana nih? 9. Ini ya? Oke. Baik. Oke, ini saatnya sharing kita ya, evaluasi dan sharing. Silakan kelompok berapa? Kelompok 9 ya. Maju ke depan satu perwakilan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nasrullah Jayatri dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jawaban kami dari pertanyaan permasalahan yang telah disampaikan oleh Bapak tadi di depan. Jadi pertama-tama kan kita punya sebuah segitiga permasalahannya tadi, dan diketahui untuk sisi A dan sisi B, untuk sisi miring dari dua segitiga ini itu sama dengan 50 cm. Otomatis dari yang diketahui ini kita bisa ketahui bahwa segitiga ini merupakan segitiga sama kaki, karena untuk sisi miringnya ini kan kakinya sama. Selanjutnya diketahui juga untuk di sini alfanya ini atau sudut yang ada di atas ini 45 derajat. Dan yang ditanyakan itu ada untuk panjang sisi C dan sisi D. Untuk sisi C sendiri itu merupakan tinggi dan sisi D itu alas dari segitiga. Yang pertama-tama, kalau dari kelompok kami, dari yang diketahui permasalahan ini, kami buat lagi satu segitiga baru untuk mengidentifikasikan sesuai dengan yang telah kita pelajari. Jadi ini kan kita bisa lihat nih, nggak ada titik sudutnya, segala macamnya ini. Jadi kita buat lagi segitiga ABC yang baru, di mana di sini untuk segitiga ABC sisi A, B, C, dan untuk tingginya tetap C karena ini anggapannya C aksen lah, bisa kita bilang. Lalu di sini ada sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Terus gimana sih kita awalnya? Kan diketahui untuk sudutnya sendiri, yang pertama itu untuk alfa. Alfa itu kan sudutnya 45 derajat. Tapi kita belum tahu nih untuk sudut dua yang lainnya, untuk beta dan gamma. Jadi pakailah sifat segitiga, di mana untuk sebuah segitiga itu untuk keseluruhan sudutnya itu 180 derajat. Dimulai dari 180 derajat itu sama dengan sudut alfa ditambah sudut beta ditambah sudut gamma, di mana sudut alfanya diketahui 45 derajat. Lalu kita tinggal carikan beta ditambah gamma. Jadi beta ditambah gammanya ini sama dengan 135 derajat sesuai dengan pengulangan. Tadi itu sudut kan D-nya tadi yang dicari, D per sin 45 derajat yang sesuai tadi alfanya sama dengan 50 tadi kan diketahui untuk B-nya. B-nya kan diketahui 50 per sin 67,5 derajat, yaitu betanya tadi. Didapatkan D per setengah akar 2 sama dengan 50 per 0,93 untuk sin 67,5 menggunakan kalkulator. Dioperasikan kedua ruas, jadi D dikali 0,93 sama dengan 50 dikali setengah akar 2. Didapatkan sesuai operasi, D-nya sama dengan 25 akar 2 per 0,93, D-nya sama dengan 38,02 cm. Untuk jawaban ini mungkin nggak akurat karena ada pembulatan di bagian sininya, di bagian sudutnya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada selisih bisa dicek kembali. Lalu kemudian yang selanjutnya itu karena D-nya sudah diketahui nih, D. Kita bisa cari C-nya dengan cara segitiganya ini kita bagi dua. Jadi kita bisa gunakan teorema Pythagoras karena ini tadi siku-siku. Jadi otomatis C-nya ini sama dengan akar dari 50 kuadrat dikurang 19,01 kuadrat setengah dari 38,02 sama dengan 50 kuadrat kita dapatkan 2500 dikurang 19,01 kuadrat kita dapatkan 361,3801. Didapatkan akar 2138,6199. Dicari akarnya didapatkan 46,24 cm. Jadi berdasarkan langkah tadi kita simpulkan bahwa panjang C itu 46,24 cm dan panjang D adalah 38,02 cm. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, mungkin selisih
koma aja ya, selesai komanya ya, gitu. Oke, baik. Mungkin akan lebih mantap lagi kalau ada pembanding ya. Ya, mungkin ada caranya yang berbeda di sini. Ada cara yang berbeda? Oke. Ada yang mau maju atau ditunjuk dari sini? Silakan, mau maju? Mau, oke. Silakan dari kelompok. Jadi ini cara dari kami kelompok 4, mungkin kelompok lain juga ada yang sama. Jadi kan awalnya segitiganya, karena segitiganya sama kaki, jadi bisa kita bagi 2 aja langsung segitiga ini. Jadi karena sudut alfanya di sini bisa aja digambar kayak gini buat mempermudah aja gitu. Karena sudut alfanya awalnya 45 derajat, karena dibagi 2 jadinya 22,5 derajat. Nah, di sini tuh kan yang diketahui sisi miringnya 50 cm. Jadi kalau ulun langsung aja pakai sin, bisa aja pakai cos juga, tapi mencoba pakai sin dulu karena sin itu depan miring, depan sudut alfanya itu ada x, dan miringnya ada 50 cm. Nah, sin alfa karena alfanya 22,5 derajat, jadi kita masukkan aja sin 22,5 derajat sama dengan x per 50. Nah, sin 22,5 derajat itu tadi dicari jadinya 0,38. Nah, jadi 0,38 sama dengan x per 50. Kita kalikan aja, kita pindah ke sini, jadinya 0,38 kali 50 sama dengan x. Dan 0,38 kali 50 itu sama dengan 19, jadi x-nya sama dengan 19. Jadi sudut depan alfanya sama dengan 19. Sudut depan ini di ini D tapi setengahnya, setengah D gitu. Nah, terus untuk mencari untuk mencari sisi Y, kita bisa pakai Pythagoras. Y sama dengan akar 50 kuadrat kurang 19 kuadrat. Nah, 50 kuadrat tadi 2500 dikurang 19 kuadrat yaitu 361. Akar dari 2139 itu 46,25. 46,24, maaf. Nah, 46,24 ini kami bulatkan aja jadi 46 gitu. Terus untuk 46 ini kan tadi sisi Y. Sisi Y itu tinggi segitiga. Jadi tingginya C itu 46 cm. Dan tadi sisi D-nya itu 19 dikali 2 jadinya 38 cm. Dan ini mencoba kos buat meyakinkan dia kayak gitu. Nah, bujur kada, tapi ternyata ya sama, cuma bedanya itu di koma-komanya aja kalau nggak salah kayak gitu. Jadi ya sudah seperti itu. Semoga mudah dipahaminya. Terima kasih. Oke, tangan. Jadi dari kerjaan kelompok kalian ternyata ada 2 versi jawaban tadi ya. Versi jawaban kelompok 9 dan versi jawaban kelompok 4. Jawabannya gimana? Sama ya jawabannya ya? Sama. Tadi kan punya kelompok 9 juga 46,24 awalnya ya. 46,24 dan juga berapa tadi? 38 juga ya, 38,02 ya. Itu mungkin masalah pembulatan saja ya, masalah pembulatan saja. Oke. Coba ada mungkin versi lain? Atau kurang lebih sama? Sama. Coba yang sama jawabannya dengan kelompok 9 tadi angkat tangan? Sama? Sama ya? Oke, ada 1, 2, 3. Yang kelompok 9 tadi ya, menggunakan caranya sama ya, caranya. Atau kurang lebih sama itu ya. Angkat tangan lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ya, sama. Yang caranya sama dengan kelompok 4. Sama lagi, yang caranya prosedurnya sama dengan yang milik kelompok 4. Yang sini, angkat tangan, berapa? Caranya sama, 1, 2, 3. Oh, ada 3 ya. Berarti ada 2 versi ya. Cara yang pertama dan juga cara yang kedua ya. Kalau menurut kalian cara mana yang paling gampang? Cara yang kedua. Oke. Gimana? Atau sama saja? Oke. Baik ya. Saya ulang lagi ya. Berarti dari cara prosedur yang pertama tadi yang kelompok 9 nggak ada masalah ya prosedurnya ya. Yang kelompok 2 tadi, yang kelompok 4 nggak ada masalah juga caranya? Nggak ada masalah ya. Oke. Berarti memang ada 2 pendekatan yang berbeda. Tapi itu hasilnya adalah sama ya. Satunya yang C-nya itu kalau dibulatkan jadinya 46, kalau D-nya dibulatkan jadinya 38. Berarti tadi jawaban kawan saya tadi benar atau salah?
Benar gitu kan ya? Oke. Ya, memang jawabannya seperti itu. Benar memang ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kerja kelompok kalian. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Oke. Oke, baik. Jadi kalau dari saya memang jawabannya nggak ada masalah ya dua-duanya ya. Dengan cara yang berbeda kita menghasilkan jawaban yang sama dan benar semuanya. Oke ya, untuk masalah mana yang lebih gampang, mana yang lebih susah, itu kan kembali ke kalian masing-masing ya. Mungkin cara ini lebih sederhana mungkin ya. Atau mungkin kelompok lain juga cara yang kelompok 9 tadi lebih sederhana kayak gitu. Untuk menyelesaikan masalah tadi ya, kita bisa menggunakan sifat-sifat yang ada pada trigonometri ya. Oke, bisa menggunakan ini tadi kan? Sifat ini kan? Sin alfa berarti depan per samping ya. Oh, miring ya. Oke, depan per miring, cos samping miring, tan depan ber samping ya. Sifat-sifat ini tadi kan bisa kan kita terapkan tadi kan? Terutama tadi pada pengerjaan di kelompok 4 tadi ya, kelompok 4 tadi ya. Pure menggunakan yang ini gitu kan ya. Tapi juga ada pendapat lain ya dari kelompok 9 yaitu menggunakan aturan sinus tadi kan ya. Oke. Itu juga masih memanfaatkan sifat-sifat atau prinsip-prinsip yang ada pada trigonometri. Oke. Baik, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Seru ya? Oke, baik. Agar kalian lebih mantap lagi, saya sediakan Nah, ini ya. Bentar. Gak jadi seru berarti. Oke, ini ya. Jadi akan lebih mantap lagi kalau kalian mencoba nanti kerjakan tugas terapan perbandingan trigonometri. Sudah saya upload di e-learning Simari. Nah, silakan nanti bisa dicek dan pengerjaannya silakan bekerja secara berkelompok tadi. Kelompoknya sama tadi, ya. Baik, mungkin itu dari saya ya untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami untuk kita semuanya. Oke? Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi cuplikan video pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dari video tadi tampak tahapan-tahapan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Saat pendahuluan, persepsi diberikan dengan mengajak mahasiswa untuk mengingat materi yang telah dipelajarinya dan akan digunakan dalam pembelajaran saat itu. Pada saat inti, diawali dengan pemberian masalah kontekstual yang penyelesaiannya memanfaatkan perbandingan trigonometri. Pada tahap thinking, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memikirkan penyelesaian masalah secara individu. Hal ini untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya pada tahap collaborating, mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi guna menentukan solusi terbaik dan paling efisien dalam menyelesaikan masalah bersama anggota kelompoknya. Hal ini untuk mengembangkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi mahasiswa. Selanjutnya pada tahap sharing, mahasiswa menyampaikan hasil diskusinya yang juga mengevaluasi hasil diskusi dari kelompok yang lainnya. Hal ini untuk menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam mengevaluasi solusi terbaik dari suatu permasalahan. Terakhir pada tahap confirming, mahasiswa bersama dosen mendiskusikan solusi terbaik dan paling efisien dalam menyelesaikan masalah. Kegiatan penutup dilakukan dengan menyampaikan kesimpulan, respon mahasiswa terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, pemberian info penugasan, serta penginformasian materi berikutnya. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.